Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga hari kalian indah dan tetap semangat. Semangat ya, karena kali ini adalah materi terakhir di pekan ini. Dan materi selanjutnya akan kita bahas di pekan kedua kalian masuk di lab TDPLK. Nah, kemarin kan kita telah membahas tentang pengertian APAR, bagian-bagian APAR, fungsi APAR, jenis-jenis APAR, dan bahan aktif APAR. Jadi saya harap kalian sudah mengetahui dan telah memahami materi-materi tersebut untuk melanjutkan materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengoperasikan dan merawat alat pemadam api ringan. Nah, topik kita pada kali ini yaitu pemeriksaan rutin bahan aktif APAR untuk memastikan kondisi APAR tersebut masih layak atau sudah tidak. Kedua, jenis-jenis api. Ketiga, APD yang digunakan untuk mengoperasikan APAR. Selanjutnya, pengoperasian APAR. Dan selanjutnya itu pemeriksaan APAR setelah pemakaian. Kita bahas topik pertama ya, yaitu pemeriksaan rutin bahan aktif APAR untuk memastikan kondisi APAR siap digunakan. Silahkan simak video berikut ini. Pemeriksaan APAR rutin untuk memastikan APAR itu siap pakai. Yang dilakukan itu pertama, pastikan presurnya pada area hijau. Presur tidak boleh ke kiri karena ini low pressure. Presur juga tidak boleh ke kanan karena akan berpotensi meledak. Kedua, segel. Pastikan segel terpasang dan pin terpasang. Segel dan pin berfungsi untuk mencegah APAR terpakai tanpa sengaja. Selanjutnya, selang. Pastikan selang tidak ada sumbatan dengan cara melihat atau mengetuk-ngetuknya. Dan juga pastikan tidak ada kebocoran. Nah, pada APAR kali ini terdapat kebocoran, jadi APARnya sudah tidak layak. Selanjutnya, handle. Pastikan handle APAR tidak rusak dan tidak ada korosi. Selanjutnya, tabung APAR. Tabung APAR tidak boleh berkarat. Selanjutnya, label. Pastikan label belum mencapai tanggal kadaluarsa. Nah, pada kali ini APARnya sudah mencapai tanggal kadaluarsa, jadi sudah tidak layak. Nah, pemeriksaan rutin APAR harus dilakukan dalam 12 bulan atau 6 bulan. Nah, selanjutnya itu, jika APAR berjenis powder, cara mengeceknya dibolak-balik minimal 3 kali balikan, tujuan memastikan APAR masih bagus. Yang baik akan terdengar bunyi halus saat serbuk APARnya turun. Yang tidak bagus kalau bunyi pluk itu tandanya serbuk APAR menggumpal. Nah, itulah tadi video tentang cara pemeriksaan APAR dan cara memastikan bahwa APAR tersebut masih dalam kondisi baik atau sudah tidak. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu jenis-jenis api. Nah, saat terjadi kebakaran, kita harus memastikan sumber apinya agar kita memakai APAR yang sesuai dengan sumber api tersebut. Nah, untuk mengetahui sumber api, kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan bau, warna nyala, dan warna asap.
Kita bahas bau dulu ya. Bau ada 5 macam. Ada yang berbau seperti kertas terbakar, artinya dia mengandung serat selulosa. Bau seperti asam cuka, artinya mengandung rayon asetat. Bau seperti rambut terbakar, artinya mengandung protein. Bau seperti plastik, artinya mengandung poliamida. Dan bau seperti karet, artinya mengandung poliisoprena. Sekarang kita bahas jenis api berdasarkan warna nyala. Bisa kalian lihat ada 4 jenis warna nyala. Ada merah atau kuning. Dia termasuk api yang kurang panas, bersuhu 1000 derajat Celcius, dan mengandung natrium klorida. Kalau biru, paling sering kita jumpai di kompor kita. Dia mengandung tembaga klorida dan bersuhu 2000 derajat Celcius. Kalau hijau, dia mengandung tembaga sulfat. Kemudian kalau putih, dia termasuk api yang paling panas, bersuhu 20.000 derajat Celcius dan mengandung magnesium sulfat. Nah, sekarang kita bahas jenis api berdasarkan warna asap. Pada umumnya, warna asap yang sering kita dapati itu warna hitam. Artinya, yang terbakar itu berupa aspal, karet, plastik, minyak, atau benda-benda yang mengandung minyak. Kemudian warna asap putih artinya berasal dari benda-benda yang mengandung fosfor. Nah, ada juga asap yang berwarna coklat. Artinya yang terbakar itu adalah film atau bahan-bahan film. Sekarang kita bahas APD dalam pengoperasian APAR. Kemarin kan kita sudah mempelajari APD dan fungsinya. Jadi kita sudah bisa mengaplikasikannya dalam kasus memadamkan api. Nah, dalam memadamkan api, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang lengkap agar kita tidak tertimpa benda-benda sisa kebakaran, tidak tersambar api, dan juga tidak menginjak benda-benda sisa kebakaran. Bahkan kita juga perlu alat bantu pernafasan agar tidak kekurangan oksigen dan tidak terkontaminasi oleh gas-gas beracun. Nah, sekarang kita akan pelajari cara menggunakan APAR. Simak dulu video berikut. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api, kemudian segera menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang agar siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh, hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengaman. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan berfungsi dengan baik, angkat tabung APAR dengan menggenggam pegangannya untuk menghindari isi tabung keluar tanpa sengaja. Jangan membawa APAR dengan posisi tangan memegang tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian kibaskan atau sapukan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Nah, itulah tadi cara menggunakan APAR. Nah, cara penggunaan APAR dapat disingkat dengan PAS. Pull, tarik pin hingga segel terputus.
Aim, arahkan nozzle ke dasar api. Squeeze, tekan handle pegangan untuk menyemprotkan isi tabung apar. Sweep, sapukan merata ke sumber api. Sekarang kita bahas cara membersihkan tabung apar. Jadi, kita harus membersihkan tabung apar setelah digunakan. Dibersihkan tabung dari debu, air maupun korosi. Caranya, gosok tabung dengan kain basah hingga tak ada lagi debu. Lalu gosok lagi dengan kain kering. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan kondisi apar yang telah digunakan. Jadi, setelah digunakan, apar juga harus dipastikan dalam kondisi baik, seperti saat kita melakukan pemeriksaan sebelum menggunakan apar. Harus dipastikan bahwa tidak ada kebocoran di selang dan juga tidak ada korosi di tabung apar maupun di handle-nya. Dan juga yang harus diperhatikan itu, setiap selesai melakukan pemeriksaan apar, harus mencatat jadwal atau waktu saat kita melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang cara pemeriksaan apar untuk pengisian kembali bahan aktif apar. Apar yang sudah terpakai sedikit atau banyak harus dilakukan pengisian ulang agar dapat berfungsi kembali dengan kemampuan optimal. Nah, pengisian apar ini dilakukan di kantor pemadam kebakaran. Nah, caranya itu lakukan pemeriksaan apar untuk mengetahui kondisi bahan aktifnya, apakah sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian bersihkan bagian luar tabung. Kemudian bawa tabung ke tempat penggantian bahan aktif. Keluarkan bahan aktif sebelumnya. Bersihkan sisa bahan aktif. Kemudian diberi label bahwa tabung siap untuk diisi kembali. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengoperasian dan perawatan apar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa kalian mengerti dan pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.